Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, terima kasih sudah gabung kembali di channel Helvi Andesta. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pecahan materi kelas 7. Nah, terlebih dahulu kamu harus paham dulu pengertian dari pecahan itu sendiri. Apa sih pecahan itu? Nah, secara umum pecahan itu ditulis secara umum Ibu tulis seperti ini. A per B, di mana B-nya tidak boleh sama dengan 0. Di mana A itu kita sebut pembilang. Kemudian B itu disebut dengan penyebut. Tentunya sudah tahu bukan di SD mana yang pembilang, mana yang penyebut. Kemudian contoh 3/4, manakah yang pembilang? Ya, 3 disebut dengan pembilang. Kemudian 4 kita sebut dengan penyebut. Kemudian selanjutnya kalian mengenal pecahan senilai. Apakah itu pecahan senilai? Ya, pecahan senilai yang nilainya sama. Jadi antara satu pecahan dengan pecahan yang lain nilainya sama. Contohnya 1/2 itu senilai dengan 2/4, atau senilai juga dengan 4/8. Nah, bagaimana cara mencari pecahan senilai? Baiklah, akan saya jelaskan. Untuk menentukan pecahan senilai bisa kita cari mengali atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contohnya seperti ini. Contohnya, misalkan kita ingin mencari pecahan senilai dari 1/2. Kalau kita membuat pecahannya lebih besar, berarti kita mengali pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Di sini kita tulis, misalkan 1 pembilangnya kita kali dengan 3, maka penyebutnya yang 2 kita kali juga dengan 3. Maka 1/2 senilai dengan 3/6. Atau boleh juga kita perbesar, setengah itu kita kali dengan 1 dikali 4, penyebutnya 2 kita kali juga dengan 4, maka menjadi 4/8. Jadi 1/2 juga senilai dengan 4/8. Atau contoh lain, misalkan saya punya 6/8. Bagaimana mencari pecahan senilai dari 6/8? Karena angka 6 dan 8 bisa dibagi, boleh kita membagi dengan bilangan yang sama. 6 kita bagi 2, 8 kita bagi 2. Bolehkah dibagi dengan angka 4? Kita lihat apakah 6 bisa dibagi 4? Tidak. Kalau begitu kita cari bilangan yang bisa membagi angka 6 dan bisa membagi angka 8. Jadi 6/8 senilai dengan 3/4. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, kita belajar tentang membandingkan pecahan. Contoh, bandingkanlah antara 1/2 dengan 2/4. Nah, kalau kita membandingkan pecahan, bisa kita memakai tanda kecil dari, besar dari, atau sama dengan. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, berarti kita samakan penyebutnya. 1/2 dan 2/4 kita samakan penyebutnya. Nah, cara menyamakan penyebutnya berarti
2 dan 4 KPK-nya adalah 4. Berarti di sini 4, di sini juga 4. Kemudian kita bagi 4 bagi 2 adalah 2, 2 kali 1 adalah 2. Di sini sudah sama, yaitu 2/4. Berarti tanda perbandingan 1/2 dan 2/4 adalah sama dengan. Nah, cara lain bisa kita pakai dengan mengali silang. Jadi kita tulis lagi di sini. Nah, kita kali silang. 1 dikali 4 adalah 4. Kita taruh sebelah kiri. Kemudian 2 dikali 2 adalah 4. Berarti tandanya adalah sama dengan. Karena 4 sama dengan 4. Karena 4 sama dengan 4. Kemudian contoh kedua, misalkan 3/5 kita bandingkan dengan 3/4. Nah, boleh kalian pakai cara lain. Nah, di sini kita kali silang ya. 3 dengan 4 berarti 12. Kemudian 5 kali 3 adalah 15. Berarti tandanya adalah, karena 12 kecil dari 15, berarti tandanya adalah kecil dari. Seperti itu. Atau boleh kalian samakan penyebutnya. 3/5 dengan 3/4 memiliki penyebut 5 dan 4. Berarti KPK-nya adalah 20. Kemudian di sini 20. 20 bagi 5 adalah 4. 4 kali 3 adalah 12. Kemudian 20 dibagi 4 adalah 5. 5 kali 3 adalah 15. Jadi 3/5 senilai dengan 12/20. 3/4 senilai dengan 15/24. Nah, untuk membandingkannya cukup kita lihat pembilangnya. 12 lebih kecil dari 15. Berarti tandanya adalah kecil dari. Sama ya dengan cara yang ini. Oke, anak-anak, sampai di sini sudah paham? Baik, kalau begitu kita lanjut pelajaran berikutnya. Selanjutnya anak-anak kita belajar tentang pecahan campuran. Contoh, pecahan campuran itu akan dibentuk dari pecahan yang memiliki pembilang lebih besar daripada penyebut. 5/3 contohnya. Berarti ini bisa kita bentuk pecahan campurannya. Nah, berapa kali 3 yang mendekati 5? Yaitu angka 1. Kalau angka 2 kelebihan. Kemudian 1 kali 3 adalah 3. Berarti masih sisa 2. Kita taruh sebagai pembilang. Nah, penyebutnya tetap yaitu 3. Berarti 5/3 sama dengan 1/2/3 pecahan campurannya. Kemudian kita lanjut, misalkan 7/4. Berarti di sini berapa kali 4 yang mendekati 7? Yaitu 1. 1 kali 4 baru 4, berarti masih ada 3. Kita taruh sebagai pembilang dan penyebutnya adalah 4. Jadi 7/4 pecahan campurannya adalah 1/3/4. Kemudian kita lanjut, misalkan 12/5. Iya, selanjutnya berarti 5 kali berapa yang mendekati 12? Yaitu 2. 2 kali 5 baru 10, berarti masih ada sisanya 2, taruh sebagai pembilang. Kemudian penyebutnya adalah 5. Berarti 12/5 sama dengan 22/5. Bagaimana anak-anak, paham sampai di sini tentang pecahan campuran? Baik anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita tentang pecahan. Kita lanjut pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.